Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian. Selamat bergabung dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, dalam video kali ini saya akan mencoba untuk membahas contoh-contoh soal yang berhubungan dengan bidang moderasi beragama, khusus untuk seleksi P3K Kementerian Agama tahun 2023. Jadi bagi teman-teman yang sedang mencari referensi terkait dengan moderasi beragama, silakan menyimak apa yang akan saya bahas dalam video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit manfaat. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita lihat contoh-contoh soalnya. Kita mulai dari soal nomor 1. Saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Pertanyaannya seperti ini. Mengapa calon P3K Kementerian Agama perlu memahami moderasi beragama? Opsinya A. Untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan beragama. B. Agar mampu menjadi agen perubahan dalam masyarakat yang lebih toleran dan inklusif. C. Untuk menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat yang mewujudkan moderasi beragama. Dan D. Semua alasan di atas benar. Untuk soal nomor 1, jawabannya sudah pasti adalah D, ya. Betul sekali teman-teman. Ya, kenapa demikian? Karena teman-teman bisa lihat di sini bahwasannya kalau kita bicara tentang moderasi beragama, berarti itu kita bicara tentang konsep yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, melalui pemahaman dan penerapan moderasi beragama, maka kita tentunya dapat menjaga kerukunan, menghargai perbedaan, dan bisa mencegah konflik antar umat beragama. Dengan demikian, maka memahami moderasi beragama adalah hal mutlak bagi calon pegawai P3K di Kementerian Agama, ya. Selanjutnya kita akan lihat soal nomor 2. Saya akan bacakan untuk teman-teman kembali. Ruang lingkup moderasi beragama antara lain ... Kita coba lihat opsinya. A. Jamaah iman dan pedoman. B. Takwa, iman dan syariat. C. Keadilan, keseimbangan dan toleransi. D. Ketuhanan, persatuan dan humanisme. Untuk soal nomor 2 ini teman-teman harus hati-hati dalam memberikan jawaban, karena pada dasarnya hampir semua opsi yang tersaji di sini itu bisa terbilang benar, ya. Nah, tapi terkait dengan moderasi beragama ada satu opsi yang paling benar, yaitu opsi C, ya. Jadi ruang lingkup moderasi beragama itu berhubungan dengan keadilan, keseimbangan dan toleransi, ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwasanya cakupan moderasi beragama itu ada 3. Pertama, keadilan. Dalam hal ini kita menempatkan segala sesuatu pada tempatnya seraya melaksanakannya secara baik dan secepat mungkin. Kemudian keseimbangan, selalu berada di tengah antara dua kutub. Dan ketiga, toleransi, menghargai perbedaan yang ada. Mudah-mudahan bisa dipahami soal nomor 2 ini, sehingga ketika soal seperti ini muncul dalam ujian itu bisa dijawab dengan benar. Selanjutnya kita akan lihat contoh soal nomor 3. Konsep multikulturalisme di Indonesia mendukung moderasi beragama dengan cara ... Ya, jadi multikulturalisme dipahami baik-baik soalnya. Kita coba lihat opsinya apa saja. Di sini ada A. Menghormati dan mengakui keberagaman agama dan kepercayaan. B. Mengutamakan satu agama di atas agama lain. C. Menyediakan fasilitas dan infrastruktur khusus untuk kelompok agama mayoritas. Dan D. Menggunakan bahasa yang sama dalam ibadah dan kegiatan keagamaan. Ingat konsep multikulturalisme. Untuk soal nomor 3, jawabannya sudah pasti adalah A. Ya, menghormati dan mengakui keberagaman agama dan kepercayaan. Teman-teman bisa lihat di sini bahwasanya multikulturalisme itu adalah ideologi yang menghendaki adanya persatuan dari berbagai kelompok kebudayaan dengan hak dan status sosial politik yang sama dalam masyarakat modern. Jadi multikultural ini sering digunakan untuk menggambarkan kesatuan berbagai etnis masyarakat yang berbeda dalam suatu negara. Multikulturalisme juga mengisyaratkan pengakuan terhadap realitas keragaman kultural yang mencakup keragaman tradisional, keberagaman bentuk-bentuk kehidupan atau subkultur. Jadi untuk soal nomor 3 ini jawabannya adalah
menghormati dan mengakui keberagaman agama dan kepercayaan. Selanjutnya kita akan lihat soal nomor 4. Pandangan dan sikap keagamaan yang menonjolkan superioritas kelompok, menutup diri, dan tidak mengakui pandangan dan keberadaan kelompok lain yang berbeda keyakinan. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari titik-titik. Kita coba lihat opsinya apa saja. A. Eksklusivisme beragama. B. Intoleransi. C. Ekstremisme beragama. Dan D. Ekstremisme kekerasan. Untuk soal nomor 4 ini, mau tidak mau teman-teman harus menghafal menghafal pengertian-pengertian. Karena jika teman-teman tidak menghafalnya dengan baik, maka saya sangat yakin teman-teman akan salah dalam memberikan jawaban. Oleh karena itu, untuk soal nomor 4 ini jawabannya benar adalah A. Eksklusivisme beragama. Jadi sikap eksklusivisme ini akan melahirkan pandangan ajaran yang paling benar hanyalah agama yang dipeluknya. Jadi bahaya ini pandangan seperti ini Sedangkan agama lain sesat dan wajib dikikis atau pemeluknya dikonversi sebab agama dan penganutnya terkutuk dalam pandangan Tuhan. Ini suatu sikap yang sangat berbahaya tentunya. Kalau orang-orang memiliki sifat pemahaman seperti ini sangat bahaya. Jadi sikap ini merupakan pandangan yang dominan dari zaman ke zaman dan terus dianut hingga dewasa ini. Tuntutan kebenaran yang dipeluknya mempunyai ikatan langsung dengan tuntutan eksklusivitas. Artinya, kalau suatu pernyataan dinyatakan, maka pernyataan lain yang berlawanan tidak bisa benar. Jadi ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, eksklusivisme beragama sudah benar sesuai dengan apa yang ditanyakan pada soal nomor 4 ini. Selanjutnya kita akan lihat pertanyaan nomor 5, merupakan pertanyaan terakhir dari rangkaian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Nanti kita lanjut lagi di video lainnya untuk soal-soal yang lebih banyak dan lebih beragam lagi. Saya akan bacakan untuk teman-teman. Berdasarkan prinsip moderasi beragama, apa yang sebaiknya dilakukan ketika menghadapi ajaran yang menimbulkan konflik antar umat beragama? Ini terkait dengan sikap Hati-hati dalam menyikapi pertanyaan seperti ini. Kita coba lihat opsinya apa saja. A. Melaporkan ajaran tersebut kepada pemerintah. B. Menyebarkan ajaran tersebut agar lebih banyak orang yang mengetahui. C. Mengadakan debat publik untuk membahas ajaran tersebut. Dan D. Mengabaikan ajaran tersebut karena tidak penting. Ingat bagaimana kita bersikap dengan konflik antar umat beragama. Sikap yang paling benar itu adalah A. Melaporkan ajaran tersebut kepada pemerintah. Jadi tidak perlu kita melakukan debat publik, tidak perlu kita menyebarkan ajaran tersebut. Kita juga tidak bisa mengabaikan hal seperti itu karena tentu sangat berbahaya. Nah, langkah yang paling penting adalah melaporkan ajaran tersebut kepada pemerintah, biar pemerintah yang urus. Sebagaimana yang bisa teman-teman lihat di sini, bahwasanya peran pemerintah itu ada 3 terkait dengan upaya dalam menanggulangi konflik antar umat beragama, yaitu ada peran dalam hal rehabilitasi, peran dalam hal penegakan hukum, dan peran dalam hal peningkatan dialog antar umat beragama. Jadi pemerintah ini sudah punya trik atau strategi dalam hal bagaimana menanggulangi konflik antar umat beragama. Jadi kalau kita melihat ada indikasi konflik antar umat beragama, maka yang kita lakukan langsung melapor kepada pemerintah terkait Kita tidak bisa main hakim sendiri, kita juga tidak bisa langsung menvonis itu secara pribadi karena tentu akan sangat berbahaya. Oke, saya kira cukup apa yang saya jelaskan lewat video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Pada akhirnya berusahalah semaksimal mungkin karena hasil tidak pernah mengkhianati usaha yang kita lakukan. Terima kasih. Akhirul kalam syahiri dan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, dosen swasta.